Selamat malam Bung, kembali lagi bersama channel prediksi Bung DG22. Hari ini hari Jumat Bung, Jumat malam tanggal 18 November 2022. Di sini saya akan mencoba menganalisa, memprediksi, mengulik-ulik data pertandingan antara negara Qatar melawan Ekuador Bung. Ini saya akan mencoba memprediksi pertandingan Piala Dunia 2022 di Qatar Bung. Jadi pada malam hari ini saya akan mengulas sedikit analisa, mengulik-ulik data pertandingan. Oh ya, jangan lupa Bung, subscribe channel prediksi Bung DG22, komen, like, demi kemajuan konten ini juga Bung, agar lebih berkembang lagi. Oke Bung, saya akan mencoba memulai menganalisa pertandingan antara Qatar melawan Ekuador Bung. Pertandingan pembukaan di Piala Dunia kali ini dilangsungkan di Stadium Al Bayt Stadium Bung, di kota Al-Khor. Kurang lebih kapasitas 60.000 penonton Bung. Stadion ini diresmikan di tahun 2021 Bung, jadi cukup baru Bung, jadi setahun yang lalu diresmikan untuk ajang Piala Dunia ini Bung. Untuk tim tuan rumah Qatar ini tim Asia yang kedua Bung, notabene menjadi ajang di Piala Dunia ini kedua untuk menjadi tuan rumah di negara Asia, di benua Asia maksud saya Bung, yang sebelumnya pernah dilangsungkan di Jepang Korsel tahun 2022. Ini hanya ulasan di awal Bung, sebelum saya lebih mendalam. Jadi pertandingan pembukaan besok Bung dilangsungkan pada malam tanggal 20 Bung, pukul 23.00 WIB waktu Indonesia Barat. Jadi pembukaan diawali dengan pertandingan Qatar melawan Ekuador Bung, tim dari Amerika Latin Bung. Yang perlu dicermati buat kawan-kawan semua, Qatar ini bermain di Piala Dunia ini pertama kali Bung, yakni tahun ini karena tuan rumah Bung, menjadi tuan rumah di Piala Dunia 2022. Sedangkan Ekuador ini pernah bermain di ajang Piala Dunia ini sudah kurang lebih 4 kali kalau nggak salah Bung. Saya uli-uli datanya di tahun 2002 dan tahun 2006, 2018 kalau salah Bung. Saya lihat dulu datanya Bung. Betul Bung. Jadi di tahun 2002 Ekuador ini hanya mampu bermain di babak penyisihan saja Bung. Sedangkan di tahun 2006 ini sempat mengejutkan Bung, Ekuador lolos ke 16 besar. Waktu itu satu grup bersama tim tuan rumah Jerman. Ini di peringkat 2 waktu itu dengan kemenangan total 2 dan 1 kalah. Sedangkan di ajang Piala Dunia 2018 atau 14 kalau nggak salah, nanti kawan-kawan koreksi. Jadi Ekuador ini 4 kali ini Bung untuk bermain di ajang Piala Dunia 2002, 2006, 2018 kalau nggak salah di Rusia kemarin. Jadi yang prestasi yang diukir dari Ekuador ini hanya sampai 16 besar Bung. Yang saya cermati, akankah melawan tim tuan rumah besok negara Qatar mampu mencuri poin? Kuncinya di pertandingan pertama Bung. Kalau pertandingan pertama udah kalah, ini mental dari beberapa pemain akan melanjutkan match kedua itu cukup riskan. Di samping itu ya juga keberuntungan juga bermain Bung. Cuman yang saya pikir ini kunci jika ingin lolos ke
fase berikutnya itu di kunci pertandingan pertama. Saya pikir prediksi saya besok condong ke tim tuan rumah Bung, yakni Qatar bisa mencuri poin bahkan mengalahkan Ekuador Bung. Tim negara Qatar yang dilatih oleh Felix Sanchez Bung, pelatih Spanyol 46 tahun Bung. Ini sudah 5 musim bersama negara Qatar, yakni mulai tahun 2017 waktu itu melatih Qatar sampai tahun ini 2022, yang mana nanti berhadapan dari negara Ekuador, yang mana pelatihnya Gustavo Alfaro 60 tahun Bung, pelatih dari Argentina yang pernah membawa klub lokal Argentina Arsenal de Sarandi mampu juara di tahun 2013 kalau nggak salah waktu itu. Jadi pelatih Gustavo Alfaro ini hanya bisa memperoleh prestasi di ajang klub Bung, kalau negara mungkin belum sampai membawa Ekuador yang di kancah lebih baik Bung. Jadi saya pikir besok Qatar mampu mengalahkan Ekuador Bung dengan skor tipis 1 bola, 1-0 atau 2-1 Bung. Saya prediksi, tetap utamakan prediksi Bung. DG22 hanya ulasan, analisa, acuan buat kawan-kawan semua, jadi tidak fix 100% benar Bung prediksi Bung DG22 ini. Jadi saya lebih menggarisbawahi mungkin kunci di pertandingan awal besok ini cukup saling gerabak Pak kasarannya Bung. Jadi saling ini Bung, mencuri gol di awal atau bermain terbuka itu sangat riskan menurut saya Bung. Karena apa? Beberapa pemain kunci dari tim Ekuador, ada lini tengah Moses Caicedo, pemain 21 tahun, kunci di lini tengah Bung, pemain yang bermain di Brighton Albion di Liga Inggris. Sedangkan ada striker dari Ekuador, Enner Valencia. Meskipun pemain 33 tahun, saya pikir striker tersebut bisa membahayakan jaga gawang Ekuador yang digawangi Ali Shep Bung. Beberapa pemain dari Qatar ini Bung, yang saya cermati ini kebanyakan bermain di liga lokalnya Bung. Beberapa klub Al Sadd, Al Duhail, Al Gharafa, dan Al Khor. Jadi saya pikir beberapa pemain Qatar ini mengandalkan pemain lokal yang bermain di kancah domestiknya sendiri Bung. Hampir mirip juga yang di bawah tim anak asuhan Gustavo Alfaro, pelatih 60 tahun, juga membawa beberapa pemain yang berkancah di liga domestiknya sendiri. Tetap utamakan prediksi sendiri Bung. Saya lebih condong ke Qatar mampu mengalahkan Ekuador, memberi kejutan Bung. Dalam arti seperti ini Bung, tuan rumah negara Asia 20 tahun yang lalu, yakni Jepang Korsel tahun 2002, yang mana Korsel mampu juara peringkat ketiga waktu itu Bung, mengalahkan Italia kalau nggak salah Bung. Jadi saya pikir Qatar bisa mampu memberi kejutan untuk negara Ekuador Bung. Minimal seri saya mampu. Intinya besok Qatar tidak akan kalah Bung, menurut prediksi Bung DG22. Yang ada beberapa catatan Bung. Catatan ini, tim tuan rumah bermain pertandingan awal itu dari Piala Dunia sebelumnya itu cukup ini Bung, signifikan. Jadi mencuri poin. Kebanyakan tim tuan rumah yang bermain di match pertama itu pasti membawa poin. Hanya saja beberapa negara yang pernah menjadi tuan rumah itu gagal mencuri poin penuh. Yang mana yang saya ulik-ulik datanya Bung, di tahun 66 waktu itu negara Inggris menjadi tuan rumah,
itu bermain 0-0 meskipun endingnya Inggris juara Piala Dunia di tahun 1066 Bung. Jadi waktu itu match pertama Inggris itu hanya bermain 0-0 kalau nggak salah Bung. Bentar saya lihat datanya ini Bung. Waktu itu bermain 0-0 melawan Uruguay Bung. Di tahun 70 negara Meksiko itu menjadi tuan rumah Bung. Di tahun 70 itu bermain 0-0 juga Bung, melawan Uni Soviet, waktu itu pecahan dari sekarang Rusia. Jadi tuan rumah waktu menggelar Piala Dunia itu kebanyakan itu menghasilkan poin 3 Bung, alias menang Bung. Jadi saya pikir tim tuan rumah yang bermain awal ataupun match pembuka itu pasti mencuri poin. Hampir kebanyakan Piala Dunia mulai tahun 1930 digelar pertama kali di Uruguay juara pertama kali waktu itu mampu mengalahkan lawannya Bung. Saya pikir besok Qatar memberi kejutan juga Bung, akan mampu mengalahkan Ekuador seperti Korsel waktu itu Bung, bermain pertama kali Bung mengalahkan, saya lihat datanya dulu, Korsel waktu itu mengalahkan Polandia Bung 2-0. Sedangkan Jepang bermain imbang 2-2 melawan Belgia Bung. Jadi saya pikir tim tuan rumah di kancah Piala Dunia ini mampu memberi sebuah kejutan Bung. Bahkan di luar nalar pikiran orang, prediksi orang. Meskipun negara yang bisa dibilang belum bisa berbicara banyak di kancah Piala Dunia mampu memberi kejutan di awal, saya pikir Qatar nanti bisa lah minimal melaju ke maksimal atau minimal di 16 besar, meskipun satu grup melawan Belanda dan Senegal kalau salah Bung. Satu grup di grup A. Prediksi saya besok Minggu malam pukul 23.00 saya menjagokan Qatar mampu mengalahkan Ekuador dengan skor tipis, margin 1 bola, 1-0 atau 2-1 Bung. Itu prediksi Bung DG22. Hasil terburuk saya menjagokan skor seri terburuk. Saya tidak menjagokan Qatar kalah Bung, itu perlu digarisbawahi prediksi Bung DG22. Jangan lupa Bung subscribe, komen, like, dan bagikan jika video Bung DG22 ini bermanfaat. Ini momentum Bung, Piala Dunia 4 tahun sekali. Mari kita jaga kondisi tubuh badan agar bisa tetap sehat walafiat, agar bisa menikmati setiap pertandingan di Piala Dunia 2022 Qatar ini Bung. Karena apa? Pertandingan sehari itu bisa 4 kali Bung, mulai pukul 17.00, 20.00, 23.00 WIB, dan paling malam pukul 2 dini hari Bung. Jadi cukup kalau di waktu Indonesia Barat ini cukup lumayan lah buat kita begadang ataupun nobar ataupun nonton sendiri, streaming bisa sesuai lah untuk jam-jam di waktu Indonesia Barat di Indonesia ini Bung. Tetap utamakan prediksi sendiri Bung, jangan terpacu pada prediksi Bung DG22. Saya garis bawahi, saya menjagokan negara Qatar akan mampu mengalahkan Ekuador dengan skor tipis 1-0 atau 2-1 Bung. Hal terburuknya skor seri. Itu prediksi Bung DG22. Cukup sekian Bung, waktu sudah larut malam. Saya undur diri, tetap utamakan prediksi sendiri. Jangan terpacu pada prediksi Bung DG22 karena prediksi Bung DG22 bukan mutlak 100% betul Bung. Hanya ulasan, menganalisa, mengulik-ulik data pertandingan yang saya peroleh. Cukup sekian. Jika ada kata-kata yang salah saya mohon maaf Bung. Nanti koreksi di kolom komentar, komen Bung, like dan subscribe itu yang penting Bung. Tetap semangat, junjung tinggi nilai sportivitas yang ada, respect selalu terhadap sesama. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.